Halo semua, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Acun Masimui, NIM 242381-2002, kelas B, jurusan Kehutanan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang arah kebijakan pengelolaan hutan lestari Indonesia. Oke, baik, langsung saja. Latar belakang, Indonesia memiliki sekitar 120 juta hektar kawasan hutan yang berfungsi penting bagi keseimbangan ekosistem global, sumber ekonomi nasional, dan pengendalian iklim. Namun, tantangan serius seperti deforestasi, degradasi hutan, konflik lahan, serta kebakaran hutan masih menjadi masalah utama. Oleh karena itu, diperlukan arah kebijakan pengelolaan hutan yang terencana, keberlanjutan, dan mampu menjawab tantangan pembangunan modern. Yang berikut, tujuan pengelolaan hutan lestari. Tujuan utama pengelolaan hutan lestari adalah memastikan hutan tetap berfungsi secara ekologis, sosial, dan ekonomi. Pengelolaan ini juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, mendukung pembangunan rendah karbon, serta menjamin keadilan dan pemanfaatan sumber daya alam. Dengan demikian, hutan dapat dimanfaatkan tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem. Berikut landasan kebijakan. Kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia didasarkan pada sejumlah peraturan penting, antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Selain itu, terdapat Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 yang mengatur tata hutan dan perencanaan pengelolaan. Seluruh regulasi ini menjadi dasar hukum yang memperkuat pengelolaan hutan lestari. Berikut prinsip pengelolaan hutan lestari. Pengelolaan hutan lestari berlandaskan prinsip partisipatif dan inklusif yang melibatkan masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan ini berbasis ekosistem agar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Selain itu, kebijakan kehutanan harus menjunjung keadilan sosial dan ekonomi, serta menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap prosesnya. Prinsip-prinsip tersebut menjamin bahwa keberlanjutan tidak hanya pada ekologi, tetapi juga kesejahteraan sosial. Berikut strategi utama. Beberapa strategi utama diterapkan untuk mendukung arah kebijakan pengelolaan hutan lestari. Strategi tersebut meliputi rehabilitasi dan restorasi hutan serta lahan kritis, penguatan tata kelola dan pengawasan hutan, serta pemberdayaan masyarakat melalui program perhutanan sosial. Selain itu, pengembangan hasil hutan non-kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan penerapan skema pembiayaan hijau seperti REDD dan perdagangan karbon juga menjadi fokus utama. Berikut pemberdayaan masyarakat. Masyarakat menjadi aktor penting dalam pengelolaan hutan lestari. Pemerintah memberikan akses ilegal kepada masyarakat untuk memanfaatkan hutan melalui skema perhutanan sosial seperti hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan hutan adat. Program ini juga disertai pelatihan dan penguatan kapasitas masyarakat agar mereka mampu mengelola sumber daya hutan secara mandiri dan berkelanjutan, serta mendorong tumbuhnya ekonomi berbasis hutan rakyat. Berikut konservasi dan keanekaragaman hayati. Konservasi merupakan bagian penting dari pengelolaan hutan lestari. Upaya ini mencakup perlindungan kawasan, konservasi habitat endemik dan spesies terancam punah. Pemerintah juga meningkatkan pengawasan penegakan hukum terhadap kerusakan hutan serta mengembangkan pemanfaatan jasa lingkungan seperti ekowisata dan karbon. Konservasi ini juga diintegrasikan dalam tata ruang wilayah agar pengelolaan hutan sejalan dengan pembangunan keberlanjutan. Berikut yang terakhir,
Pengelolaan hutan lestari adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Kolaborasi semua pihak menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan arah kebijakan yang kuat, pengawasan yang konsisten, dan partisipasi aktif berbagai pihak, Indonesia dapat mewujudkan visi besar hutan lestari, masyarakat sejahtera, dan lingkungan terjaga. Sekian hasil presentasi singkat saya. Mohon kurang dan lebihnya saya minta maaf. Selamat pagi untuk kita semua.